Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita akan belajar tentang pelajaran pengetahuan sosial kelas 9. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, menjelaskan perubahan sosial budaya, memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Nah, bab yang pertama, yang A, yaitu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Bentuk perubahan sosial budaya: perubahan dilihat dari segi waktunya, mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda seperti masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perubahan sosial lambat atau evolusi: perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Perubahan sosial cepat atau revolusi: perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya, bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang berpengaruh kecil: apakah yang dimaksud dengan perubahan yang berpengaruh kecil? Perubahan yang berpengaruh kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat, seperti memotong rambut, tren baju, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan yang berpengaruh besar. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perubahan yang berpengaruh besar? Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam segi-segi kehidupan dalam suatu masyarakat. Dapat perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari perubahan ini. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang direncanakan atau direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan, namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan mesin. Perubahan sosial budaya: yang pertama, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Yang ketiga, konflik. Konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi.
Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu perubahan lingkungan alam. Nah, faktor alam dan faktor manusia. Lingkungan alam berkaitan erat dengan ketika terjadi pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam. Peperangan akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa bidang, diantaranya adalah bidang sosial, ekonomi, budaya, serta politik. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, serta milenarisme. Faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kehidupan masyarakat terasing, kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma. Yang kelima, adat istiadat. Pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Materi yang B yaitu globalisasi. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan. Komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, serta upaya dalam menghadapi globalisasi. Bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Dalam globalisasi budaya disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut global. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas seperti becak, tukar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh, dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan yang keempat, globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Yang kelima, globalisasi bidang transportasi. Faktor pendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi manusia menginginkan perubahan. Semakin majunya pendidikan, beritakan dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Dampak positif globalisasi yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, serta perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi.
Selanjutnya, dampak negatif globalisasi, yaitu westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi yang pertama, upaya menghadapi dalam bidang budaya, yaitu menyaring setiap budaya asing, mempromosikan budaya asli, menggunakan produk asli, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Selanjutnya dalam bidang iptek, berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan mutu SDM, selalu berorientasi ke masa depan, serta meningkatkan penguasaan teknologi modern di segala bidang. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, menghilangkan praktek-praktek KKN dan manipulasi, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah, serta mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif. Yang keempat, upaya menghadapi dalam bidang komunikasi, yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat, memanfaatkan alat komunikasi, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana. Selanjutnya, dalam bidang transportasi, yaitu dengan memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan, serta menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Sekian pembelajaran kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.